Kita masuk dalam bab yang baru, yaitu bab al-muhafadzah al-a'mal, menjaga amal ibadah. Begitu indah Al-Imam An-Nawawi menyusun daripada kitabnya Riyadhus Shalihin. Setelah beberapa pekan, beberapa pertemuan, kita lihat Al-Imam An-Nawawi mengajak kita untuk beribadah semampu kita. Jangan paksakan dirimu untuk beribadah dengan apa yang tidak mampu kau istiqomahi, atau apa yang tidak mampu kau lakukan. Setelah itu Imam Nawawi mengajak kita untuk istiqomah dalam menjaga ibadah yang sedikit atau ibadah yang kita mampu. Dalam bab al-muhafadzah, muhafadzah menjaga amal ibadah yang sudah kita mulai. Diawali dengan salah satu ayat dalam Al-Quran, surat Al-Hadid ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah telah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka. Khusyuk atas apa? Li dzikrillah, di saat ingat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah waktu kalian ini harusnya sudah mulai khusyuk? Nah, ini pertanyaan daripada Allah. Yang sebenarnya arti daripada pertanyaan ini adalah Allah bertanya kepada kita, sampai kapan salatmu tidak khusyuk? Sampai kapan hatimu tidak sambung dengan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ciri-ciri orang yang beriman itu yang hatinya khusyuk, hatinya sambung dengan Allah? Wa manazala minal haq, dan khusyuk atas apa yang telah Allah turunkan daripada Al-Quran. Jadi khusyuk memahami, khusyuk dalam artian kita amalkan. Mengamalkannya bukan karena terpaksa, tapi karena memang kemauan diri kita sendiri. Wala yakunu, dan janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadi seperti ahli kitab min qablu, di masa yang lalu. Fatala alaihimul amadu, mereka para ahli kitab ini mereka sadar kalau Injil itu firman Allah. Mereka sadar kalau Taurat itu termasuk daripada ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka sering menunda-nunda. Mereka sering membiarkan hatinya terus menikmati daripada dunia. Fatala alaihimul amadu, sehingga waktu terus berjalan dan terbuang. Faqasat qulubuhum, sehingga hati mereka pun menjadi keras. Nah, ini teguran daripada Allah yang luar biasa. Ayo, kata Allah, waktunya kamu itu berubah. Harusnya kamu sudah mulai khusyuk dalam segala hal ketika ingat aku, kata Allah. Jangan kau biarkan terus, hatimu akan keras nanti. Wa qala ta'ala, Allah juga katakan dalam surat Al-Hadid ayat 27, wa ghaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injil wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah. Dan aku iringi umat terdahulu itu dengan aku datangkan Nabi yang bernama Isa bin Maryam. Wa atainahul Injil, dan aku berikan kepada Isa itu sebuah kitab yang bernama Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'u, dan aku jadikan di hati orang-orang yang ikut kepada Nabi Isa, yang mau taat dengan Nabi Isa, ra'fatan wa rahmah, kasih sayang. Aku kasih hati mereka itu adem, kenyamanan. Aku kasih sayang, kelemah lembutan. Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabna alaihim, dan ternyata mereka mulai menyimpang daripada agama. Ibtada'u bid'ah, berbuat perkara-perkara yang baru yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mereka mengangkat beberapa orang menjadi pendeta. Jadi pendeta-pendeta itu mereka angkat di zaman Nabi Isa bukan atas perintah Allah, tapi kemauan diri mereka sendiri. Maka katabna alaihim, aku tidak nyuruh mereka itu. Aku tidak wajibkan mereka untuk mengangkat pendeta-pendeta. Illa ibtigha'a ridwanillah. Yang aku suruh hanyalah mereka untuk mencari ridhoku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fama ra'auha haqqa riayatiha, tapi kenyataannya mereka tidak mau menjaga daripada perintah Allah ini. Disuruh cari ridha Allah, malah ngelantur kemana-mana. Ya akhirnya apa?
mulai jauh hatinya daripada Allah, akhirnya mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dalam surat An-Nahl ayat 92 Allah juga mengingatkan kepada kita, janganlah kalian itu menjadi seperti seorang wanita yang telah menenun benang menjadi sebuah kain, kemudian dia lepas lagi satu persatu. Jangan kamu menjadi seperti seorang wanita yang sudah menenun daripada benang wol itu sehingga menjadi kain, dan ternyata setelah jadi kain diurai lagi, dilepas lagi, sia-sia. Maksudnya apa? Maksud Allah itu, kamu sudah mulai beribadah, walaupun tidak banyak, kau sudah mulai ibadah-ibadah itu. Jangan sampai sudah mulai kemudian kau tinggalkan eman-eman. Sama dengan orang yang sudah jahit, setelah jadi dibongkar jahitannya. Jadi ini ayat-ayat ini mengajak kepada kita semuanya untuk istiqamah dalam beribadah kepada Allah, dan jangan menunda. Kalau sudah menunda, kau tunda terus, hatimu semakin hari semakin keras. Di saat sudah keras, jangankan menunda, ingin aja sudah tidak. Kalau sudah keras hati, keinginan untuk beribadah sudah tidak ada. Lah kalau sudah muncul penyakit seperti ini, keinginan untuk beribadah sudah tidak ada. Ini lebih sulit daripada di saat kita masih menunda. Kalau kita masih menunda, berarti hati kita masih ada keinginan untuk baik, cuman kita tunda-tunda. Nah, kata Imam Haddad, ini juga bisa kita jadikan pedoman, ya. Kalau muncul sifat suka menunda-nunda kebaikan, ingat perkataan Imam Haddad, apa itu? Man ta'awwada naghdhal azaim hila bainahu wa bainal ghanaim. Siapa yang punya kebiasaan suka menunda-nunda niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghijab antara dirinya dengan keberuntungan. Kalau kita suka menunda-nunda kebaikan, Allah akan berikan pagar penghalang daripada kesuksesan. Tidak bakal sukses dunia akhirat. Kalau kita terus biarkan sifat menunda-nunda ini terus kita tumbuh suburkan dalam diri kita. Nah, ini bisa kita jadikan pegangan. Jangan suka menunda-nunda kebaikan. Terkadang kebaikan yang akan kau lakukan, yang sudah kau niatkan itu, jika kau lakukan, Allah akan berikan keberuntungan, kenikmatan yang tidak akan kau sangka-sangka. Tapi karena kau tunda, akhirnya justru Allah halangi itu, tidak jadi. Seperti halnya Allah tembok, harusnya datang kepada kita itu keberuntungan, harusnya datang kepada kita itu rezeki, gara-gara kita sering menundanya, akhirnya tidak jadi. Dan apa yang kita dapatkan ujung-ujungnya? Penyesalan. Ya Allah, coba kemarin itu saya lakukan, coba waktu itu saya minta sama Allah terus, coba waktu itu saya ibadah, saya ngamalkan ini, coba dari dulu saya ngamalkan salat duha, coba dari dulu saya puasa Senin Kamis, terus akan terus muncul penyesalan semacam itu. Dan Allah juga katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Dalam surat Al-Hujr ayat 99. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan, yakni al-maut, yaitu kematian. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian tiba. Wa amal ahadits, kata Imam Nawawi, sedangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan istiqamah atau menjaga amal ibadah banyak sekali. Faminha, diantaranya adalah hadis Aisyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaih. Kata Nabi kita Muhammad, ibadah yang paling Allah sukai itu adalah ibadah yang kamu istiqamahi. Itu yang Allah sukai, bukan banyaknya. Allah tidak lihat banyaknya. Yang Allah lihat yang kamu istiqamahi. Sedikit istiqamah itu lebih baik daripada banyak cuman sekali seumur hidup. Al-Imam Haddad mengatakan dalam kitabnya Hikam, jadi ada kitab Imam Haddad punya kitab Hikam, Al-Hikam Haddadiyah, juga termasuk daripada salah satu jilid kitab Nasihatul Diniyah. Nasihatul Diniyah ini jilid 1, ada 10 jilid, diantaranya ada Hikam, hikmah-hikmahnya Imam Haddad. Beliau mengatakan dalam kitab Hikamnya, masya'nu syuhudut taksir fit taksir, inna masya'nu suhudut taksir fit tasmir. Kata beliau, kebiasaan itu bukan dilihat daripada sesuatu
yang ringan kemudian kau anggap ringan. Kebiasaan itu dilihat daripada sesuatu yang sebenarnya tidak ringan, tapi menjadi ringan karena kamu semangat. Jadi, saya ulangi lagi. Kata Imam Haddad, kebiasaan itu menjadi ringan bukan karena kita melihat sesuatu ini, oh ini perkara kecil, perkara ringan, sehingga kita melihatnya ringan, bukan. Kebiasaan itu yang benar adalah di saat kamu melihat sesuatu itu ringan bukan karena dikitnya, tapi karena semangatnya dirimu untuk melakukannya.